Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode bias dalam integrasi numerik sebagai pengganti perkuliahan kita minggu kemarin yang tidak ada suaranya. Jadi saya share kembali ya. Yang kemarin kita bahas, jadi kita kemarin membahas tentang integrasi numerik. Nah, jadi kita kemarin mau membahas tentang integrasi numerik. Jadi kemarin sudah ya, jadi kemarin saya jelaskan lagi ya apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi untuk pengintegralan itu kan selama ini kita sudah biasa ya melakukannya di dalam kalkulus. Terus juga mungkin aljabar dan yang lainnya. Nah, untuk integral itu mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan kalkulus. Tapi karena ada sesuatu permasalahan yang akan dihitung dengan komputer, maka kita perlu membuat komputer itu bisa menghitung sendiri hasil atau solusi dari sebuah persoalan integral, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, untuk membuat komputer itu bisa menghitung integral, maka kita susun beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengintegralan secara numerik. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya dari awal dijelaskan apa itu tentang metode numerik. Jadi metode numerik adalah metode pendekatan. Jadi sangat berbeda dengan metode analitik. Untuk hasilnya itu bisa kita dekati lagi dengan entah memperbanyak iterasi atau memperkecil jarak dan seterusnya. Nah, yang perlu kita pahami di awal adalah bagaimana dasar dari metode-metode yang bisa digunakan untuk pengintegralan. Sebagai contoh, salah satu permasalahan integral yaitu integral tentu. Integral A sampai fx dx mulai dari A sampai B, yaitu A dan B adalah batas-batas integrasi dan F adalah fungsi yang diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, contoh fungsi eksplisitnya adalah sebagai berikut, yaitu 6x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah cos x dikurangi ex dx. Untuk contoh integral dalam bentuk tabel, yaitu fungsi implisit, yaitu sebagai berikut. Diberikan x 0, x 0,25, x 0,5, dan seterusnya sampai 1 dengan nilai fx masing-masing adalah berikut. Nah, hitung integral dari fx dx mulai dari 0 sampai 1. Nah, jadi mungkin di sini bisa ditanyakan kenapa dari titik-titik itu saja kita sudah bisa menghitung integralnya. Nah, mungkin jika dicocokkan titik-titik itu ditaruh di dalam sebuah diagram
koordinat di dalam sebuah koordinat akan berbentuk sebuah kurva, yaitu kurvanya Y sama dengan Fx itu tersebut. Nah, itu berbatas mulai dari 0 sampai 1. Jadi A-nya 0, B-nya 1. Nah, ini kalian bisa ingat kembali waktu di SMA sudah pernah ada materi, yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Juga ada menghitung volume dari daerah yang dibatasi kurva dan diputar berapa, seperti itu. Nah, jadi kita ke luas daerah dulu ya. Luas daerah di bawah kurva itu memakai rumus integral tentu, yaitu Fx dx mulai dari A sampai B. Nah, untuk penyelesaiannya itu kalau di SMA kalian diajarkan untuk menyelesaikan integral tersebut secara analitik. Nah, kalau di numerik bisa ada 3 metode dasar yang bisa digunakan untuk menyelesaikan fungsi integral, yaitu yang pertama metode bias, metode Newton-Cotes, dan kuadratur Gauss. Jadi yang saya bahas di pertemuan kemarin itu tentang metode bias. Metode bias ini jadi sesuai namanya ya, bias adalah strip, maka daerah yang tadi, integrasi tadi dibagi atas sejumlah strip yang berbentuk segi empat atau trapesium atau apa nanti, terus kemudian luas daerah dari masing-masing strip kemudian dicari dan kemudian dijumlahkan semuanya. Maka itu adalah luas seluruh strip, itu adalah luas daerah tersebut. Nah, sedangkan yang metode Newton-Cotes, fungsi integran Fx dihampiri dengan polinom interpolasi dan selanjutnya. Nah, yang kuadratur Gauss ada juga. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang metode bias. Metode bias yaitu yang, nah ini sebagai contoh ya. Jadi pada gambar 6.2 itu luas daerah mulai dari A sampai B itu dibagi ke dalam beberapa strip, yaitu yang strip pertama itu X0, X1, strip kedua X1, X2, strip selanjutnya dan strip terakhir yaitu X-1 sampai Xn. Nah, dengan nilai F0, F1, F2 di setiap X-nya. Nah, tinggal yang di setiap strip itu dibuat menjadi kotak untuk segi 4. Terus kemudian nanti dihitung luasnya, terus kemudian dijumlahkan semua luas. Nah, nanti akan ketemu luas daerah yang di bawah kurva tersebut. Jadi yang pertama adalah membuat strip-strip atau membuat segmen-segmen. Nah, untuk membuat segmennya tergantung, bisa ditentukan dulu lebarnya itu yang diminta berapa atau jumlah stripnya yang diminta itu berapa. Contohnya pengen N-nya itu saya pengen membagi menjadi 100 strip. Nah, berarti B dikurangi A dibagi N-nya 100 itu tadi. Tapi jika nanti akan diketahui H-nya. Jadi H adalah jarak antar setiap X. Dan untuk mengetahui N-nya, jika sudah diketahui H-nya, maka juga bisa B dikurangi A dibagi H. Sehingga akan dapatkan berapa N yang diperlukan. Nah, untuk berapa N yang diperlukan nanti bisa dibuat perulangan dulu. R itu mulai dari 0 sampai N. XR mulai dari X0 sampai Xn, FR mulai dari F0 sampai Fn. Nah, nanti XR itu adalah
X di titik R itu sama dengan A nilai awal ditambah R pengulangannya dikalikan dengan H lebarnya. Dan nilai fungsi pada tiap titik absis yaitu FR sama dengan FXR. Nah, untuk kaidah integrasi numerik dengan metode bias ada 3, yaitu kaidah segi 4, ada kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Bentar. Ya, saya lanjutkan ya di kaidah segi 4. Kaidah yang pertama yaitu sebuah bias dipandang menjadi sebuah segi 4 persegi panjang dari X0 sampai X1 dan tingginya yaitu dan lebarnya itu 1H. Nah, maka luas satu bias dengan tinggi bias Fx0, jadi yang Fx0 yang di X0 itu dianggap sebagai tinggi, maka luasnya dapat didekati H dikalikan Fx0. Atau ada kemungkinan lain yaitu jika tinggi bias yang dipakai adalah yang di Fx1. Nah, jika yang dipakai adalah Fx1, maka luasnya didekati dengan rumus H dikalikan Fx1. Nah, karena dua kemungkinan itu tadi bisa, maka untuk lebih mudahnya dibuat rata-rata dari kedua luas tersebut. Jadi, luas pertama dengan menggunakan tinggi X0, F0, dan luas kedua dengan tinggi F1 dijumlah kemudian dibagi dengan 2. Maka didapatkan luas untuk satu strip dengan menggunakan kaidah segi 4 yaitu dapat didekati oleh fungsi H dibagi 2 dikalikan Fx0 ditambah Fx1. Nah, itu untuk satu luas. Untuk luas-luas yang lain maka sama. Jadi untuk luas yang berikutnya X1 sampai X2 yaitu H dibagi 2 dikalikan F1 ditambah F2. Terus untuk X2 sampai X3 berarti H dibagi 2 dikalikan F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah, maka bisa kita lihat bahwa yang atas yaitu jika dengan menggunakan tingginya itu yang pertama dan yang persamaan yang kedua yaitu dengan menggunakan tinggi yang kedua. Nah, maka dibuat rata-ratanya sehingga didapatkan kaidah segi 4 gabungan yaitu H dibagi 2 dikalikan Fx0 ditambah Hf1 ditambah Hx2 dan seterusnya sampai ditambah H dibagi 2 Fxn. Karena yang X1 itu muncul 2 kali, X2 muncul 2 kali, sampai Xn-1 itu muncul 2 kali. Nah, untuk yang F0 yang ujung-ujung itu muncul hanya 1 kali. Makanya jika dibagi 2 menjadi setengah-setengah dan yang lain menjadi 1. Jadi kaidah segi 4 gabungan yaitu H dibagi 2 dikalikan F0 ditambah 2 kali sum Fi, I berjalan mulai dari 1 sampai N-1 ditambah Fn. Nah, berikut adalah gambar dari kaidah segi 4 gabungan.
Selanjutnya kaidah trapesium. Jadi kaidah trapesium itu bedanya dengan kaidah segi empat. Kalau kaidah segi empat dibuat menjadi segi empat, kalau kaidah trapesium berarti setiap satu stripnya dibuat menjadi bentuk trapesium. Diingat kembali bahwa luas sebuah trapesium yaitu jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Sejumlah sisi yang sejajar yaitu F0 panjangnya F0 dan Fx1 itu salah ketik jadi F1 panjangnya F1 dijumlah kemudian dikalikan lebarnya H dibagi dengan 2. Itu untuk satu strip. Maka jika dihitung sampai strip sampai akhir, maka didapatkan rumus sebagai berikut. Jadi seperti yang Fx1 muncul 2 kali, Fx2 muncul 2 kali, dan seterusnya yang ujung-ujung muncul 1 kali. Nah, maka kesimpulannya yaitu kaidah trapesium gabungan H dibagi 2 dikalikan F0 ditambah 2 kali sum Fi dengan I mulai dari 1 sampai N-1 ditambah Fn. Nah, jadi sama seperti yang kaidah segi 4, cuma awalnya berbeda. Nah, berikut adalah source code, pseudocode dari perhitungan trapesium, perhitungan kaidah trapesium, dan juga kaidah segi 4. Jadi yang pertama kita tentukan lebar biasnya dulu, terus kita tentukan awal selangnya dulu, terus kita cari nilai integralnya FA ditambah FB, dan sigmanya mulai dari 0, terus kemudian X sama dengan X ditambah H, terusnya berulang mulai dari R sama dengan 1 sampai N-1, sigma juga berulang, sigma sama dengan sigma tambah 2 kalikan F, dan I sama dengan I ditambah sigma dikalikan H dibagi 2. Untuk yang terakhir yaitu kaidah titik tengah. Jadi pandang sebuah bias berbentuk segi 4 persegi panjang dari X0 sampai X1 dan titik tengahnya yaitu X0 ditambah H dibagi 2. Jadi pertengahan antara X0 dan X1 berarti X0 ditambah H dibagi 2 atau bisa X1 ditambah X0, oh bukan ya, jadi benar itu tadi X0 ditambah H dibagi 2 tengah-tengahnya. Nah terus kemudian dicari F tengah-tengahnya itu tadi, tinggal dikalikan dengan H sebagai lebarnya. Nah maka didapatkan luas satu biasnya yaitu H dikalikan Fx setengah. Nah, berikut adalah gambaran mengenai kaidah titik tengah. Jadi setiap luas itu didekati dengan titik tengahnya. Untuk kaidah titik tengah gabungan berarti jumlah dari semua nilai Fi ditambah setengah, I mulai dari 0 sampai N-1 dikalikan dengan H. Nah, untuk prosedur titik tengahnya sama dengan yang trapesium,
namun berbeda di X-nya. Nah, kita masuk ke contoh, jadi yaitu menghitung integral dari EX dx mulai dari 1,8 sampai 3,4 dengan kaidah trapesium atau kaidah segi empat. Nah, diambil hanya sama dengan 0,2. Jadi yang pertama diketahui fungsi fx-nya adalah EX dan jumlah biasnya kita hitung N sama dengan B min A dibagi H, yaitu 3,4 dikurangi 1,8 dibagi 0,2 sama dengan 8, sehingga tabel data diskritnya yaitu sebagai berikut. Kita list mulai dari R0 yaitu dan X0 1,8, nilai fx0-nya 6,050. Terus kemudian untuk R1 berarti 1,8 ditambah 0,2. Dimasukkan ke dalam fx-nya. Jadi f eksponensial 2 mendapatkan 7,389. Untuk R kedua yaitu XR-nya itu 2 sebelumnya ditambah dengan 0,2 jadi 2,2 dimasukkan ke dalam X-nya. Fungsi X-nya yaitu EX, maka eksponensial 2,2 didapatkan 9,025 dan seterusnya ditambah 0,2 sampai ketemu 3,4 atau dan seterusnya sampai ketemu N ke-8. Nah, selanjutnya karena menggunakan kaidah trapesium atau kaidah segi empat, maka tinggal kita masukkan nilai F0, F1, F2, F6, F7, F8 ke dalam rumus kaidahnya, terus kemudian kita hitung dan didapatkan nilai hampiran yaitu 23,994. Nah, selanjutnya kita cari error atau galatnya dari perhitungan tersebut. Jadi nilai integrasinya yang 23,994 adalah nilai hampiran karena tidak menggunakan analitik ya. Nah, maka selanjutnya kita bandingkan dengan nilai sejatinya atau yang menggunakan analitik dengan cara yang di bawah itu. Didapatkan 23,914. Nah, maka galatnya adalah atau errornya didapatkan absolut dari atau harga mutlak dari 23914 dikurangi 23994. Nah, berarti sama dengan 0,08. Nah, ini adalah pembahasan mengenai galat pemotongan dari metode bias. Nah, itu tadi tentang metode bias untuk sebagai latihan dan mudah dipahami. Silakan kalian coba di dalam Excel. Ya. Saya akhiri dulu untuk pembahasan mengenai metode bias. Jika ada yang kurang atau yang masih membingungkan bisa dibahas di grup. Saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.